saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, malam ini kita kembali membacakan firman Tuhan. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bawa dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini kami kembali bisa membaca firman-Mu. Kiranya kami dianugerahi hati yang lemah lembut dan dapat menyerap semua firman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Amin. Firman Tuhan malam hari ini kita ambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 14 sampai 27. Lawan-lawan Salomo. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Raja Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. Ayat 16, 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tetapi Hadad melarikan diri bersama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya dan mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda. Mereka berangkat dari Midian lalu sampai ke Paran. Mereka membawa beberapa orang dari Paran lalu mereka sampai ke Mesir kepada Firaun, Raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Ayat 19, Hadad demikian disayang Firaun sehingga diberikannya kepada seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permaisuri Tahpenes. Ayat 20, lalu adik Tahpenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat namanya, dan Tahpenes menyapih dia di istana Firaun. Sehingga Genubat ada di istana Firaun di tengah-tengah anak-anak Firaun sendiri. Ketika didengar Hadad di Mesir bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan bahwa Panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Firaun, biarkanlah aku pergi ke negeriku. Ayat 22, lalu bertanyalah Firaun kepadanya, tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini, maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu. Jawabnya, aku tidak kekurangan apapun, namun demikian biarkanlah juga aku pergi. Ayat 23, Allah membangkitkan pula seorang lawan, Salomo, yakni Rezon bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer, Raja Zoba. Ayat 24, ia mengumpulkan orang-orang lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik. Mereka diam di sana dan disitulah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Ayat 26, juga Yerobiam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua, anak janda, memberontak terhadap raja. Inilah alasan mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusannya tembok kota Daud ayahnya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Mari kita menutup malam ini dengan kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, kita sudah membaca firman-Mu. Kiranya kami tetap Tuhan anugerahkan kesehatan dan semangat di dalam berbuat baik sesuai dengan keinginan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi